Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Sebuah toko sembako nyaris ludes terbakar. Kecelakaan kereta di Pedanti. Mobil minibus tertabrak kereta api, 1 penumpang tewas dan 2 terluka. Penyergapan dukun palsu yang mencabuli korbannya bermodus ritual. Seorang dukun palsu ditangkap di rumahnya di Desa Kota Waringin, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu, Rabu pagi. Tersangka Iing alias Maulana tidak melawan, namun awalnya ia terus membantah tuduhan polisi. Ya, jadi gini, ya Pak Asep ya, kamu dengan modus ya mengobatin apa itu si anaknya. Dari ruang tamu tersangka, polisi menyita beberapa keris dan peralatan ritual perdukunan. Setelah polisi menyebutkan nama pelapor, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Maulana mengakui ia mencabuli pasiennya bermodus ritual. Polisi aduh. Berapa kali? Saya tahu, Pak. Bisa ini. Iya. Berapa kali kamu setubuhin? Sekali, Pak. Sekali apa 8 kali? Sekali. Di mana? Polisi kemudian menggeledah hingga ke belakang rumah. Polisi menemukan 10 makam berukuran kecil-kecil. Setelah digali, rupanya kuburan ini palsu dan sengaja dibuat tersangka untuk meyakinkan calon pasien barunya bahwa ia adalah dukun hebat yang memiliki banyak pasien dengan berbagai keluhan termasuk aborsi. Duduk. Nyai Kliwon. Apa Nyai Kliwon itu? Bahwasanya kami melakukan penggerbakan terhadap dukun cabul, yaitu bernama Iing alias Maulana, yang ini di Kecamatan Adiluwih. Pada saat penggerbakan kami menemukan beberapa alat supranatural seperti keris, minyak wangi, dan lain-lain. Saat ini tersangka sudah kita amankan di Polres Pringsewu guna melakukan penyidikan lebih lanjut. Terus saat dilakukan penangkapan, pelaku mengakui atau seperti apa nih? Ya, pada saat kami melakukan penangkapan, pelaku mengakui perbuatan bejatnya, telah melakukan hubungan suami istri sekitar 8 kali. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mengungkap korban lainnya yang diduga lebih dari 1 orang. Haris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Suraji aja penaikin. 3 kurir narkoba jaringan internasional dituntut hukuman mati oleh jaksa pada sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Rabu siang. Ketiganya sudah beberapa kali menyelundupkan sabu-sabu ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Terdakwa adalah Kadafi, Yamin, dan Nurdin, warga Desa Leung, Kecamatan Payabakong, Aceh Utara. Yamin sudah 6 kali menyelundupkan narkoba, Nurdin sudah 3 kali, dan Kadafi mengaku baru pertama kali. Ketiga terdakwa ditangkap pada November 2023 di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ketiganya tertangkap tangan membawa 58 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam dashboard hingga dinding minibus. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dompetnya. Ini kumpulin keluarga. Sini. Hari ini merupakan terakhir pendaftaran sekolah tingkat SMP.
Namun pantauan kemarin siang, puluhan wali murid masih terus berdatangan ke sekolah karena kesulitan mendaftarkan putra-putrinya secara daring. Mereka memilih antri karena khawatir anaknya tidak bisa mendaftar SMP. Dengan datang ke sekolah, kendala yang mereka alami seperti cara mengisi aplikasi pendaftaran hingga mengunggah berkas. Pendaftaran secara daring atau online, akan tetapi banyak orang tua yang perlu pendampingan dari panitia tentang tata cara mengupload berkas, tata cara mengisi form yang tersedia di form online tersebut, sehingga memang mereka perlu untuk datang ke lokasi sekolah begitu. Iya, memang melalui link yang tersedia, namun kebanyakan orang tua memang masih perlu bantuan gitu sih. Untuk pelayanan sudah bagus sih saya lihat. Jadi sudah enak, apalagi dengan online ya sekarang ini juga. Jadi mungkin ada kesulitan juga dibantu gitu di sini juga, tadi kami pendaftaran juga bagus gitu kan, dilayanin dan itu nggak ada kesulitan. Jadi untuk pelayanan oke. Untuk SMP ini. Pendaftaran sekolah tingkat SMP dibagi 2 gelombang. Untuk jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan billing atau bina lingkungan dibuka selama 4 hari yang berakhir hari ini. Pengumuman pendaftaran SMP pada 2 Juli mendatang. Sedangkan untuk pendaftaran jalur perpindahan orang tua dibuka pada 8 hingga 10 Juli mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus kebakaran di permukiman di Bandar Lampung meningkat dan harus diwaspadai. Dalam kurun setengah tahun, Dinas Pemadam Kebakaran telah menangani 72 kasus. Data ini dicatat sejak Januari hingga pertengahan Juni 2024. Rinciannya pada Januari terjadi 19 kebakaran, Februari 11 kebakaran, Maret 20 kebakaran, April 6 kebakaran, Mei 12 kebakaran, dan Juni 4 kebakaran. Kebakaran terbanyak adalah rumah, kemudian bangunan fasilitas umum, gudang industri, dan kendaraan. Seluruh kebakaran akibat konsleting listrik. Untuk menangani kebakaran tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran menambah 2 posko siaga di dekat permukiman padat, yakni di kantor Kecamatan Teluk Putung Utara dan Labuhan Ratu, dengan masing-masing posko memiliki 1 mobil damkar. Total kini terdapat 17 posko siaga. Menambah 2 pos, yaitu pos Labuhan Ratu dan pos Teluk Putung Utara yang digunakan untuk mempermudah kemudian menambah respon time ketika terjadi kebakaran bisa lebih cepat kita penanganan di lokasi-lokasi terjadi kebakaran yang ada di wilayah pos-pos tersebut. Kita ada 14 pos yang tersebar di 14 kecamatan. Sekarang kita ada 16 pos yang ada di 16 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Meski tidak ada korban tewas pada puluhan kasus kebakaran tersebut, Dinas Damkar mengajak masyarakat selalu waspada, terutama lebih peduli pada persoalan kelistrikan di rumah atau di perusahaan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.